Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masuk Islamnya kedua orang terkuat kaum Quraisy, membuat para kafir Quraisy sadar kalau penindasan mereka semakin tidak berguna di hadapan kaum muslimin. Kali ini mereka memikirkan kembali cara lain untuk menghentikan penyebaran agama Islam dengan melakukan negosiasi. Untuk itu, mereka membuat sebuah perkumpulan untuk membahas hal ini. Lalu berkumpul di depan Ka'bah setelah matahari terbenam. Mereka mengirim utusan untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu di sana. Saat beliau datang, mereka mengajukan tawaran berupa harta hingga kedudukan. Di sini, beliau menjelaskan bahwa dirinya tidak akan bisa menerima itu, karena sebagai Rasul, Nabi Muhammad hanya menyampaikan risalah dari Rabb-Nya. Jika mereka menerima, maka beruntunglah mereka dunia dan akhirat. Sedangkan jika mereka menolak, maka beliau akan sabar hingga Allah yang akan memutuskannya. Kaum Quraisy yang tidak senang dengan jawaban Rasulullah meminta pada beliau untuk membuktikan tanda kalau dia benar adalah utusan Allah. Untuk memohon pada Rabb-Nya, membuat gunung bergeser dari mereka, membentangkan negeri-negeri buat mereka, mengalirkan sungai serta menghidupkan orang-orang yang telah mati, hingga mereka dapat mempercayainya. Namun beliau menjawabnya seperti jawaban sebelumnya. Kemudian mereka juga meminta agar beliau memohon pada Rabb-Nya untuk mengutus seorang malaikat yang membenarkan kerasulan beliau dan menyediakan taman-taman untuknya, harta terpendam, serta istana yang terbuat dari emas dan perak untuknya. Namun beliau tetap menjawab seperti jawaban sebelumnya. Bahkan mereka menantang beliau agar mendatangkan asap dengan cara menimpakan kepingan-kepingan langit di atas mereka. Lalu beliau menjawab, hal itu semua merupakan kehendak Allah. Jika dia berkehendak, maka dia akan menjatuhkannya. Menanggapi jawaban itu, kafir Quraisy malah membantah dan mengancam Rasulullah hingga beliau pulang dengan hati yang teriris sedih. Ketika Rasulullah beranjak pergi, Abu Jahal berkata kepada kaum Quraisy dengan suatu perkataan yang keji. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad sebagaimana yang telah kalian saksikan hanya ingin mencela agama dan nenek moyang kita, menuduh kita menyimpang dari kebenaran serta mencaci Tuhan-Tuhan kita. Sesungguhnya aku berjanji atas nama Allah untuk duduk di dekatnya dengan membawa batu besar yang mampu kuangkat dan akan kuhempaskan ke atas kepalanya saat dia sedang sujud dalam solatnya. Maka setelah itu kalian hanya memiliki dua pilihan, menyerahkanku atau melindungiku. Mereka menjawab, demi Allah, sekali-kali kami tidak akan pernah menyerahkanmu. Lakukan apa yang engkau inginkan. Pagi harinya, Abu Jahal benar datang seperti apa yang ia ucapkan, membawa batu besar kemudian duduk menunggu Rasulullah. Beliau pun datang seperti biasanya, lalu melaksanakan sholat. Sedangkan kaum Quraisy yang lain juga sudah datang dan duduk di tempat mereka biasa berkumpul, sambil menunggu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, Abu Jahal langsung mengangkat batu tersebut kemudian berjalan ke arah beliau. Akan tetapi ketika jaraknya kian dekat, dia justru berbalik mundur dengan wajah pucat ketakutan. Ia melempar batu yang ia angkat karena sudah tidak dapat menahan beratnya. Menyaksikan kejadian itu, para pemuka Quraisy segera mendatanginya dan bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Hakam?" Panggilan dari Abu Jahal. Aku sudah berdiri menuju ke arahnya untuk melakukan apa yang kukatakan pada kalian semalam. Namun ketika aku mendekatinya, seakan ada unta jantan yang menghalangiku. Demi Allah, aku belum pernah melihat unta jantan yang lebih menakutkan darinya, baik rupanya, lehernya, ataupun taringnya. Binatang itu ingin memangsaku, ucap Abu Jahal. Manakala kaum Quraisy gagal berunding dengan cara membujuk, janji yang menggiurkan, bahkan dengan mengancam, serta tidak lupa dengan rencana bodoh Abu Jahal untuk melakukan hal jahat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpikir untuk mencari jalan tengah yang mungkin dapat diterima oleh Nabi Muhammad. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya suatu kejadian. Para kafir Quraisy diantaranya ada Aswad bin Al-Muttalib, Al-Walid bin Al-Mughirah, serta Umayyah bin Halaf. Mereka menghadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang tawaf di Ka'bah. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, biarlah kami menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga menyembah apa yang kami sembah.
sehingga kami dan engkau dapat bekerja sama dalam menjalankan urusan ini. Jika yang engkau sembah itu lebih baik dari apa yang kami sembah, maka berarti kami telah menjadi bagian darinya. Demikian pula jika apa yang kami sembah lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka berarti engkau telah menjadi bagian darinya. Dari kejadian ini, Allah menurunkan surat Al-Kafirun seluruhnya. Kegagalan demi kegagalan terus diterima oleh kaum musyrikin dalam melakukan perundingan, negosiasi, dan kompromi yang diajukan. Kemudian para musyrikin memutuskan untuk menunjuk An-Nadar dan dua orang lainnya untuk pergi ke Madinah guna bertemu dengan orang-orang Yahudi. Ketika mereka tiba di sana, para pemuka agama Yahudi berkata pada mereka, "Tanyakan kepadanya 3 hal. Jika dia dapat menjawabnya, maka dia memang benar nabi yang diutus. Dan jika tidak, maka dia hanyalah orang yang berbicara dusta. Tanyakan kepadanya tentang sekelompok pemuda yang pergi di masa lampau. Bagaimana kisah mereka? Karena sesungguhnya cerita tentang mereka amatlah menakjubkan. Juga tanyakan padanya tentang seorang laki-laki pengelana yang menjelajahi dunia hingga ke belahan timur bumi dan belahan baratnya. Terakhir, tanyakan padanya tentang apa itu ruh." Lalu An-Nadar kembali ke Mekah dan memberitahukan seluruh perkataan pemuka agama Yahudi kepada para kaum Quraisy lainnya. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 hal tersebut. Maka turunlah surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat kisah sekelompok pemuda tersebut, yakni Ashabul Kahfi, dan kisah seorang laki-laki pengelana yakni Zulkarnain. Demikian pula jawaban ketiga tentang ruh dalam surat Al-Isra. Ketika itu jelaslah bagi kaum Quraisy bahwa beliau berada dalam kebenaran dan kejujuran, dan orang-orang yang buta akan kebenaran merupakan orang yang zalim dan lebih memilih kekufuran. Para kafir Quraisy terus menuntut pada Abu Thalib untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka agar dibunuh. Abu Thalib terus mengamati gerak-gerik mereka, merasa bahwa para kafir Quraisy benar-benar ingin menghabisi Rasulullah SAW dan mengabaikan jaminan perlindungan terhadapnya. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib dan menghimbau kepada mereka agar menjaga dan melindungi keponakan Abu Thalib, Muhammad SAW. Mereka semua setuju dan memenuhi permintaan itu, baik yang sudah masuk Islam maupun yang masih kafir, sebagai bentuk solidaritas bangsa Arab. Hanya saja salah satu saudara Abu Thalib, yaitu Abu Lahab, lebih memilih untuk menentang mereka dan berada di pihak kafir Quraisy.